Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Faqala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni asta'udi'uka ma 'allamtanihi fardudu ilayya 'inda kulli hajati wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ishma syi'ta fa innaka mayyitun wa habib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Wa'alam anna syarafal mu'minina qiyamun bil-lail wa 'azzahu istighna'uhu 'anil nas. Imam masjid yang saya hormati, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah. Wabil khusus para pengantuk-pengantuk yang saya cintai. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mengawali pertemuan pagi yang singkat ini, kita bersyukur pada Allah. Pagi hari ini kita masih menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih untuk berkumpul bersama menegakkan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mengkaji ayat-ayatnya Allah, mengkaji sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid yang kita cintai. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabiyul Huda war Rahmah, Kasyiful Ummah, Nabi akhir zaman, panutan umat yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnah beliau, yang senantiasa kita tiru akhlak-akhlak beliau. Bapak Ibu yang saya muliakan, Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa puasa itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Pertama, shaumul am, puasa umum. Yang kedua, shaumul khawas, puasa khusus. Dan yang ketiga, shaumul khawasul khawas, puasa yang sangat khusus atau istimewa. Bapak Ibu, jika di ranking dari ketiga puasa itu, maka puasa umum nilai akreditasinya good, baik. Puasa khusus nilainya very good, sangat baik. Sedangkan yang ketiga, puasa khawasul khawas, itu nilainya unggul, top, excellent. Bapak Ibu, mari kita coba bahas satu persatu. Pertama, puasa umum. Puasa umum, shaumul am, itu ciri-cirinya ada 3. Pertama, tidak makan di siang hari. 2, tidak minum di siang hari.
Tiga, tidak berhubungan seks di siang hari. Itu ciri-ciri puasa umum. Cukup 3. Karena ini sebagai puasa umum yang terakreditasi good, maaf, anak kelas 1 SD saja bisa melakukannya. Saya tanya anak saya kelas 1 SD, puasa mas? Nggih. Sampai maghrib? Nggih. Padahal baru kelas 1 SD. Aslinya belum wajib puasa, tapi bisa melakukannya. Tapi maaf, tidak makan, tidak minum, apalagi berhubungan seks kelas 1 SD. Tapi lebaran kurang 1 minggu, jengkel, ngambek, mencucu, manyun, karena nggak beli baju baru. Misalnya begitu misalnya. Bapak Ibu, betul, secara fikih puasa jenis ini sah. Tapi hati anak tadi itu, atau mungkin kita juga, hatinya masih dongkol, bibirnya bimoli, monyong 3 cm. Kadang-kadang bicaranya tidak karu-karuan karena THR gak keluar-keluar. Puasa jenis ini Bapak Ibu sah, tapi maaf, rentan tidak dapat pahala dari Allah, bahkan mungkin tidak dapat ridhonya Allah, karena puasa ini hanya dilakukan secara lahiriah, tidak makan, tidak minum, tidak kikuk-kikuk di siang hari. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini puasa yang pertama. Kemudian puasa yang kedua menurut Imam Ghazali, shaumul khawas, puasa khusus. Akreditasinya very good, sangat baik. Tadi baik, sekarang sangat baik. Shaumul khawas ini ciri-cirinya ada 4. Pertama, tidak makan di siang hari. Kedua, tidak minum di siang hari. Ketiga, tidak berhubungan seks di siang hari. Dan yang keempat, semua anggota badannya ikut puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak seks, anggota badan kita ikut puasa. Ini akreditasinya very good, sangat. Bapak Ibu, matanya ikut puasa. Puasa mata, menjaga pandangan untuk tidak melihat aurat orang lain. Saya tegaskan, baik yang sejenis maupun lawan jenis. Sebab saat ini banyak muncul manusia, aurat lawan jenis tidak tertarik, yang sejenis malah tertarik. Laki-laki ganteng bawa tahu LGBT. Ini aurat, baik sejenis maupun tidak sejenis, dijaga. Ini puasa mata. Telinganya puasa, tidak mendengar sesuatu yang diharamkan Allah, tidak mendengar sesuatu yang buruk, gosip, ghibah, caci maki, mungkin mendengarkan musik yang erotis, dang deng dang deng deng dang deng dang deng gitu. Ini Imam Ghazali mengatakan kita diminta untuk puasa telinga. Hidungnya puasa, tidak mencium bau-bau yang menimbulkan nafsu dan syahwat. Maaf, ada perempuan cantik lewat, bau parfumnya serem, kita cium, kita rasakan, kita melayang, fly. Jalan-jalan sore ngabuburit,
lewat bakul bakso serem, bakul sate serem, keringetnya maksudnya. Nah, ini kita diminta untuk puasa. Mulutnya puasa, tidak berbicara sesuatu yang mubazir, lebih-lebih perkataan yang haram, bicara jorok prei, bicara kasar prei, mengadu domba prei, bicara bohong lereng. Ini kita diminta untuk puasa mulut. Oleh karena itu puasa mulut disingkat jamu, jaga mulut. Puasa ego disingkat jago, jaga ego. Puasa nafsu disingkat jaisu, jaga nafsu. Jamu, jago, jaisu. Bapak Ibu, tangan dan jari kita diminta puasa. Puasa jari ini saat ini dikembangkan dalam konteks puasa digital, puasa medsos. Jarinya tidak men-share berita hoax secara sembarangan. Jarinya tidak menyebarkan caci maki dan fitnah dengan satu klik menyebar ke seluruh dunia. Jarinya tidak memberikan komen-komen negatif. Jarinya tidak mensubscribe, mengikuti, bahkan mendukung konten-konten negatif. Anak-anak muda nih, puasa digital, puasa medsos. Dan puasa jari ini Bapak Ibu sangat penting. Lisan mungkin tidak bicara sesuatu yang gak baik, tapi jari kadang-kadang lebih tajam, lebih bahaya daripada lisan kita. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka. Berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka. Jari-jarinya itu nanti menjadi saksi kita. Kesaksiannya kaki mereka. Kaki diminta kesaksiannya terhadap apa yang dulu mereka lakukan atau usahakan. Oleh karena itu hati-hati, satu klik yang dilakukan oleh jari kita, maaf, bisa melahirkan dosa berantai, dosa numpuk, karena yang kita share, di-share lagi oleh orang lain, di-share lagi oleh orang lain, sehingga satu klik yang kita lakukan, wah, bisa jutaan, miliaran dosa yang kita panen. Allahumma. Ini cek berarti masih memperhatikan. Nah, maaf Bapak Ibu, ngantuk itu nikmat. Nikmat itu harus dinikmati. Betul? Nek karepku ngantuk kabeh, balik gasik saya. Bapak Ibu yang saya muliakan, terakhir puasa kaki, puasa perut. Puasa kaki, kakinya tidak melangkah pada sesuatu yang maksiat, pada sesuatu yang diharamkan Allah. Perut kita diminta puasa, tidak israf, tidak berlebihan di saat berbuka maupun makan sahur. Saya tadi lewat itu nasi bok masih banyak, Pak. Juga tidak makan makanan yang syubhat, terlebih makanan yang haram. Itu saya ngomong nasi bok, bukan saya pesen ya Pak ya, maaf ya. Oh, dorani yang pesen di gawani. Wosok Pak. Bapak Ibu yang saya muliakan, mengapa Imam Al-Ghazali mengajarkan puasa anggota badan ini? Sebab Nabi pernah bersabda, khamsun yuftiruna shaim. Ada 5 yang merusak nilai pahala puasa seseorang. Jadi puasa tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seks, tapi tidak dapat apa-apa. Karena orang itu melakukan 5 hal. Pertama, al-ghibah, menggunjing, ngerasani, menceritakan sesuatu yang sesuatu itu sebenarnya tidak disukai oleh orang yang sedang diceritakan. Yang kedua,
namimah, mengadu domba. Yang ketiga, kadzib, bohong, ngelombo, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik lewat lisan maupun lewat medsos. Yang keempat, wal yaminul kadzib, sumpah palsu. Dan yang kelima, wan nadharu bisyahwat, melihat sesuatu dengan syahwat. Ini rusak nilai pahala puasa kita. Kemarin saya ngaji di pensiunan PLN, ada bapak-bapak pensiunan udah sepuh tanya gini, Ustadz tanya, boleh Pak? Monggo. Saya kalau nyupir itu kok ya nggak bisa nggak lihat bokong. Itu caranya gimana supaya saya nggak bisa melihat bokong? Itu kan pertanyaan yang sebenarnya bisa dijawab sendiri Pak. Diselip atau meleren dulu begitu, atau yang lain begitu. Itu rusak Pak puasa panjenengan. Gak dapat pahala, saya sampaikan begitu. Beliau jawab lagi, mobil kalau rusak bisa diservis Ustaz. Kalau puasa kita rusak, servisnya di mana? Lapas banget ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, 5 hal ini dilakukan oleh anggota badan kita. Sehingga Imam Ghazali menekankan puasa tidak sebatas tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seks di siang hari, tapi juga anggota tubuh kita itu diajak puasa. Bahkan menurut orang Jawa, puasa jenis ini artinya menjaga anggota badan tadi itu menjadi jalan, menjadi wasilah seseorang memperoleh kebahagiaan. Dulu Mbah Sa itu bilang, dadi bocah ki sing seneng tirakat. Tirakat itu maksudnya puasa, supaya pikantuk kanugrahan, begitu katanya. Menungso niku harus berani tirakat, anak muda. Itu disampaikan begini, ngening no cipto, mandeng pucuking krono, mantep marang Gusti kang murba waseso, mekek babahan hawaso. Paham Pak? Paham? Saya ngapal nane bian wangel banget. Ngening no cipto, mengheningkan cipta, keluar dari area keramaian, mungkin iktikaf lah bahasanya. Tidak seperti orang yang tidak puasa. Orang yang tidak puasa itu kan bebas kemana-mana. Makan bebas, minum bebas, udut bebas, berhubungan seks bebas. Maksudnya boleh siang, sore, pagi, ya bodoh gitu lah. Kalau orang puasa itu diatur, terikat, diarahkan untuk tidak bebas-bebas itu tadi. Mandeng pucuking grono, mantep parang Gusti kang murba waseso. Orang puasa itu fokus satu tujuan. Apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan itu menjadikan diri kita semakin takwa kepada Allah. Caranya bagaimana? Mekek babahan hawa songo, menjaga, mengelola lubang 9 yang ada dalam diri kita masing-masing. Kita itu hidup satu tubuh punya lubang 9. Mata 2, telinga 2, 4, hidung 2, 6, mulut 1. 2 di bawah, depan sama belakang. Saya tahu posisi tapi lupa namanya. Ini semuanya 9 lubang ini adalah keluar masuknya kotoran, baik kotoran lahir maupun kotoran batin. Maka dari itu puasalah pembersihnya. Selain itu, Allah juga memberikan pembersih-pembersih yang lain. Jumlahnya sama 9. Pertama syahadat. Ketika kita sholat 5 waktu, syahadat kita baca 9 kali. Kalau tidak percaya dihitung, zuhur syahadat 2 kali,
Karena zuhur itu 4 rakaat, tahiyatnya 2 kali. Di sini 4 rakaat sama ya. Beda. Asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, subuh 1 kali, jumlahnya 9. Pembersih itu Pak, syahadat. Yang tadi kelihatannya melenceng-lenceng, kita syahadat lagi 9 kali itu. Kita sholawat dalam sholat 9 kali. Ini cleaner itu, pembersih. Asmaul Husna saya hitung 99 kali. Sama ya? Karena akan nabi palsu, untuk memalsukan Asmaul Husna. Dan ternyata angka 9 ini adalah angka yang istimewa Bapak Ibu. 9 kali 12, 18. 18 itu 1 dan 8. 9. 9 kali 3, 27. 2 ditambah 7, 9. 9 kali 5, 45. 4 dengan 5, 9. Semua dilanjutkan sendiri. Pasti ketemunya 9. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini semua dilakukan dalam rangka mengelola anggota badan kita dengan puasa anggota tubuh, shaumul khawas. Yang ketiga, shaumul khawasul khawas, puasa yang sangat khusus, akreditasinya unggul, excellent, top markoto. Karena puasa ini unggul, excellent, maka cara melaksanakannya itu juga tidak mudah. Ciri-ciri puasa yang unggulan itu ada 5. Ciri puasa yang khawasul khawas itu ada 5. Tidak makan di siang hari, tidak minum di siang hari, tidak berhubungan seks di siang hari. Yang keempat, seluruh anggota badannya ikut puasa. Nah, yang kelima ini, nafsu duniawi bisa ditundukkan sehingga batinnya selalu terhubung dengan Allah. Saya ulang, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seks, seluruh anggota badannya puasa, nafsu duniawi yang ada dalam diri kita ditundukkan sehingga batinnya terhubung dengan Allah. Ini puasa yang excellent, puasa yang unggul, kata Imam Ghazali. Sehingga puasa jenis ini perlu kita pahami dan kita jaga kemabrurannya. Sebab proses menundukkan nafsu duniawi itu tidak segampang mengikuti proses sekolah atau kuliah. Coba Bapak Ibu, sekolah SD sampai SMA 12 tahun lulus, S1 4 tahun dapat sarjana, kuliah S3 3 tahun rampung jadi doktor. Kalau sudah jadi doktor jadi profesor. Kalau sudah jadi profesor punya fatwa dia, maha benar dia dalam segala teorinya, begitu. Iya, soalnya profesor angel diomongi. Tetapi proses menundukkan nafsu duniawi ini Pak, tidak cukup 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tidak cukup nafsu duniawi ini ditundukkan. Bahkan ngapunten, mohon maaf, doktor, profesor pun banyak yang tidak bisa menundukkan nafsu duniawi ini. Bahkan mohon maaf, ajal sudah menjemput di depan mata, nafsunya masih menguasai dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu, kalau nafsu ini tidak bisa kita kelola, kita tidak bisa dengan puasa menundukkan nafsu duniawi dan kita tidak bisa terhubung dengan Allah batin kita, maka sampai kapanpun kita akan menjadi abdud dunia, hamba dunia, abdud dirham, hamba uang, abdus syahwat, hamba atau budak syahwat. Sebaliknya Bapak Ibu, jika puasa ini kita lakukan dan kita sudah menempati posisi tingkatan khawasul khawas, maka status kita naik dari puasa yang awalnya la'allakum tattaqun menjadi haqqa tuqatih. Dari mudah-mudahan
naik menjadi hamba yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya Bapak Ibu, jika puasa kita seperti puasa yang pertama tadi itu, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seks, tapi nafsu duniawi itu tetap semakin membara, maka derajat kemuliaan kita sebagai manusia turun. Bahkan derajatnya itu lebih rendah dari binatang. Coba perhatikan Bapak Ibu, manusia yang hanya tunduk pada nafsu pasti serakah, pasti tamak. Buktikan Pak Bu, ada 3 piring di depan kita. Piring pertama dikasih ikan, piring kedua ditaruh uang 1 juta, piring ketiga dikasih nasi. Kucing datang ngambil ikan, ayam datang ngambil nasi, manusia datang ya iwake, ya duite, ya segane. Betul? Kalau nggak percaya, ini semua pelakunya Pak. Tamak, serakah, rakus, karena nafsu dunia ternyata melekat dan menguasai diri kita. Contoh lagi Pak, derajat manusia turun kemuliaannya menjadi binatang, sehingga lumrah disebut binatang. Perempuan menjual diri, namanya kupu-kupu malam. Bakul duit alias rentenir disebut lintah, hewan lagi. Cowok cewek belum nikah, di hotel ngamar bareng, namanya kumpul. Laki-laki gonta-ganti pasangan disebut buaya. Kewan kabeh. Wong lanang nyolong bojone tanggane disebut kucing. Orang serakah korupsi disebut tikus kantor. Ini panggilan bagi seseorang yang hanya menuruti nafsu dunia. Sehingga Imam Ghazali menawarkan sebuah instrumentasi, sebuah ide bahwa puasa yang paling unggul, kata beliau, adalah puasa yang bisa menundukkan nafsu duniawi dan bisa menghubungkan batin dengan Allah untuk tidak lalai dengan Allah. Walaqad darakna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubuhum la yafqahuna biha. Sungguh kami jadikan isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya hati, lahum qulubuhum la yafqahuna biha. Punya hati, kita punya hati, tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayatnya Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata, kita juga punya mata, tak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesarannya Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka mempunyai telinga, kita juga sama punya telinga, tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayatnya Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu orang-orang yang selalu menuruti nafsu dunia, kal an'am, sehingga disebut seperti binatang ternak itu. Bahkan mereka itu lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Mana ada Bapak Ibu orang yang tunduk kepada nafsu dia ahli ibadah? Tidak ada. Orang yang tunduk pada nafsu, nafsu yang membara diumbar kemana-mana, dia jadi ahli zikir? Tidak ada. Yang ada itu orang-orang seperti itu adalah orang yang ghaflah, orang yang lalai kepada Allah. Bapak Ibu, lantas puasa yang seperti apa yang excellent itu? Puasa yang top di hadapan Allah itu yang seperti apa? Puasa yang excellent, puasa yang top itu puasa yang mampu mengajak kita kembali kepada Allah. Bukan sekedar kembali kepada Idul Fitri. Slogan kehambaan kita Bapak Ibu,
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini slogan puasa kita. Sungguh kita berasal dari Allah, sungguh kita akan kembali kepada Allah. Kalau visi dan orientasi puasa kita semata-mata untuk kembali kepada Allah, maka puasa kita naik statusnya sebagai puasa yang excellent, puasa yang unggul, puasa yang top di mata Allah. Ketika puasa kita excellent, puasa kita itu unggul di mata Allah, maka puasa kita akan mampu menjadi junnah, mampu menjadi tameng. Tameng itu apa namanya itu? Tameng, perisai yang bisa melindungi dari nafsu dan kemaksiatan, melindungi dari pucuk rayunya syaitan, menjadi tameng dari kobaran api neraka. Ini. Untuk itu Bapak Ibu, mabrurnya puasa kita itu ya jika mata kita mau kembali kepada Allah, tangan kita tangan yang berperan meraih ridhonya Allah, perut kita adalah perut yang mau diajak kembali menuju jalan Allah, hati kita adalah selalu tunduk patuh kepada Allah, otak kita yang cerdas ini senantiasa mengajak menuju Allah. Bapak Ibu, jika puasa kita sudah demikian, maka puasa kita pasti punya ruh, punya keistimewaan. Kalau ular itu punya bisa atau punya upas gitu. Makanya jangan heran Bapak Ibu, ketika ada orang biasa-biasa saja, kayaknya biasa itu, tapi ucapannya mandi, doanya itu mustajab, preman itu takluk, ada itu. Saya punya teman itu biasa pengangguran gitu, biasa, tapi preman itu patuh sama dia. Saya batin preman betakluk sama maning setan gitu. Ini barangkali puasanya sudah masuk dalam tingkat khawasul khawas, sehingga orang yang orientasi puasanya kembali kepada Allah, maka lapar akan terasa nikmat, haus akan semakin terasa nikmat, lelah dalam puasa nikmat. Begitu juga ketika kita kembali menghadap Allah, rasanya juga amat sangat nikmat. Ini. Jadi puasa yang orientasinya kembali kepada Allah, nikmat lahir, nikmat batin dia peroleh. Sampai-sampai menghadap Allah dengan kenikmatan-kenikmatan. Bapak Ibu, sebaliknya, jika puasa kita orientasinya tidak kembali kepada Allah, nikmatnya selesai di mulut dan tenggorokan saja. Nikmat sekali, tadi buka puasa laweh sate, itu lambe, lidah. Nikmat sekali, tadi buka puasa dengan es campur, lambe itu. Nikmat sekali, ngaji subuh ngantuk kabeh. Sama itu, lahiriah nikmatnya, lahiriah mata. Gitu. Maaf ini bukan sindiran ya Pak, tapi sandaran. Sebab ngantuknya sendirian. Gitu. Makanya saya sering menyampaikan bahwa nikmat-nikmat ini lahiriah sifatnya. Kemarin saya menyampaikan di pengajian pensiunan yang umurnya 80 tahun ke atas itu, dengan sebuah syair yang saya bikin. Syairnya itu syair menggelitik sebenarnya.
ninine watuk keloloten kaplek, nek ngaji ngantuk nyekel HP melek. Gitu. Budin gaplek diwadahi kresek, basa wis melek malah ngobrol deh. Ya, itu ini apa namanya? Jadi ngope ini pensiunan sing ngaji akeh, tapi kebetulan kupingnya kudu kurang landep kupingnya itu. Sehingga saya buat itu secara refleks di hadapan beliau. Oh, mahal. Ini hanya pelumas saja. Bapak Ibu, jika puasa kita orientasinya bekal kembali menuju Allah, pasti puasa kita qanaah. Hati kita qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah, selalu puas dengan nikmatnya Allah. Pokoknya enak ndak protes. Sebab qanaah. Coba Pak kita bayangkan saat kita puasa, qanaahnya luar biasa. Siang hari nggak makan, manut qanaah. Siang hari nggak minum, qanaah. Siang hari nggak kikuk-kikuk, qanaah. Awan-awan gembletek banget karo tanggane, qanaah gitu. Tapi kita kadang-kadang kurang sadar. Sebulan penuh kita sebenarnya substansinya sudah belajar qanaah luar biasa. Sehingga orang yang qanaah itu orientasinya kembali kepada Allah. Kalau sahur pakai sate cukup, buka pakai tempe ya cukup. Artinya apa? Ada makanan enak, merasa hatinya cukup. Ini nikmat. Yang tidak enak juga cukup. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena orang qanaah itu sudah mampu berpikir secara substansi. Makan sate dengan makan tempe itu ya sama. Jadi energi, sisanya jadi kotoran. Makanya terasa ketika makan sate nikmat qanaah, ketika makan tempe nikmat qanaah. Jadi substansinya setelah makan ada tenaga itu digunakan untuk kemanfaatan, untuk ibadah, untuk kerja dan lain sebagainya. Ini orang qanaah. Pakai baju mahal, baju sederhana, orang qanaah itu sama. Yang penting menutup aurat. Ini buah puasa Pak. Sehingga orang yang qanaah itu dimanapun dalam keadaan apapun merasa cukup. Punya motor satu cukup, punya rumah satu hatinya cukup, punya mobil satu cukup, punya istri satu cukup. Nah, merasa cukup ini lahirkan rasa tenang dalam diri kita, merasa tidak tamak, tidak serakah, dan menjalani hidup pasti enteng karena rasa cukup. Itu. Jadi buah dari puasa yang orientasinya kembali kepada Allah, selalu merasa cukup dalam keadaan apapun. Ini enggak gampang loh Pak. Mempraktekkan ini enggak gampang. Karena perlu pembiasaan, perlu latihan dan lain sebagainya. Itu begitu. Qad aflaha man hudiya ilal Islam warizqal kafafa wa qani'a bih. Sungguh beruntung orang yang diberi hidayah Islam, rizkinya diberi cukup, hatinya qanaah, hatinya cukup. Qanaah itu ternyata kunci keberuntungan. Maka dari itu ketika kita dilayani oleh istri kita, belajar merasa cukup. Istri kita ketika kita kasih uang, kasih nafkah, itu juga diajari bagaimana caranya bersyukur dan merasa cukup. Ibu kita, istri kita, satu hari dikasih 100.000 harus cukup.
Diwai 50.000 cukup, wai 20.000 cukup. 20.000 ya buka puasa gawe jangan bening. Orang jangannya beningnya tok lah. Ini qanaah. Ini nggak gampang, tetapi menjadi sesuatu yang akan mengantarkan puasa kita kembali kepada Allah. Yang kedua, puasa yang mampu mengantarkan hati kita kembali kepada Allah adalah puasa yang melahirkan hati yang zuhud. Zuhud ini merasa tidak memiliki dunia dan merasa tidak dimiliki dunia. Tidak merasa tidak memiliki, merasa tidak dimiliki. Merasa tidak memiliki artinya apa? Hidup itu tidak usah overdosis memikirkan dunia. Punya harta sebagai sarana kembali kepada Allah. Punya harta, fasilitas, gunakan fasilitas terbaik untuk mencari ridhonya Allah. Sedangkan merasa tidak dimiliki dunia, artinya hidupnya tidak diperbudak dunia. Ini zuhud. Jadi zuhud itu di hati, bukan sebatas di lahir. Panjenengan punya mobil mahal boleh. Syaratnya satu, tidak disimpan di dalam hati. Kalau disimpan di dalam hati, di dalam masjid kemutan mobil, lagi turu kemutan mobil, tekan ngelindur ngilindure mobil. Nah ini kalau di hati begitu. Punya rumah mewah boleh, tapi tidak nyelip di dalam hati. Punya harta miliaran boleh, tapi difungsikan untuk berjuang di jalan Allah. Ini zuhud. Bahkan nun sewu, puasa yang melahirkan hati yang zuhud ini, menurut saya itu puasa yang tidak kokean mayang-mayang. Mayang-mayang tahu ya, lunga-lunga terus. Ramadan ini diupayakan tidak terlalu banyak keluar kota, keluar dolan begitu. Kalau puasa kok mayang-mayang, fokus kita kepada Allah menurun Pak. Fokus nafsu dunia meningkat. Nah ini, ngapunten nggih. Pekan lalu itu saya bolak-balik ditugasi mendampingi ASKI Indosiar itu. Yang aksi audisi dai itu. Itu ada tugas ke Pemalang, kemudian ke Jakarta. Kemudian ada tugas kantor lagi ke Semarang, bolak-balik. Secara materi seneng Pak. Bisa plesir, dapat duit begitu ya. Tapi secara nurani aslinya yang ganjel. Orang kau berzikir, nggak sempat deres Quran, ngaji di beberapa tempat di-canceli, terawih sendirian di tengah malam begitu. Sholatnya jamak kosor. Saya malah mikir mbok ya terawih bisa dikosor begitu ya. Ini kadang-kadang nelangsa juga kita itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, ternyata di tingkat awal zuhud itu perlu waktu kesendirian, tidak terlalu banyak mayang-mayang. Kita bisa belajar zuhudnya Ali bin Abi Thalib ketika memasuki akhir Ramadan. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib itu sholat asar di masjid, tepat di akhir Ramadan. Setelah sholat beliau merenung, tiba-tiba menangis, sedih duka yang sangat mendalam. Kesedihannya itu ternyata satu, Ramadan akan meninggalkan dirinya. Ali bin Abi Thalib nangis sedih, nelangsa karena Ramadan akan selesai. Kalau kita kan kebalik mbak, malah dinteni ora rampung-rampung ke Ramadan. Imam Ali bin Abi Thalib tidak begitu, nangis. Kemudian beliau pulang setelah asar, kemudian disambut oleh istri tercintanya Fatimah, putri Nabi. Fatimah lalu bertanya, "Wahai suamiku, mengapa wajahmu terlihat pucat? Matamu memerah, air matamu menetes deras. Apa yang kau sedihkan, wahai suamiku?" Kata Fatimah, istrinya Ali bin Abi Thalib.
Ali bin Abi Thalib terdiam, lesu, mendel mawon. Kemudian terbata-bata menyampaikan begini, wahai Fatimah istriku, sebulan penuh kita mendapat pendidikan dari Ramadan. Sore ini kita akan meninggalkan Ramadan. Lapar dan haus itu teramat menyedihkan, wahai istriku. Besok kita berlebaran, banyak makanan di rumah kita, tetapi aku melihat orang fakir, orang miskin, anak yatim itu selalu merasakan lapar di malam hari, di sore hari, di siang hari yang mengenaskan. Sementara kita itu lapar cuma Ramadan di siang hari saja. Kata Ali bin Abi Thalib kepada Fatimah istrinya begitu. Kemudian sang istri menjawab, lantas apa yang bisa kita lakukan, wahai suamiku? Ali bin Abi Thalib kemudian menjawab, wahai Fatimah istriku, bergegaslah, bantu aku untuk mengambil 3 karung gandum dan 2 karung kurma. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyiapkan gerobak, pedati lah ya, gandum dan kurma yang jumlahnya 5 karung itu. Kemudian diangkat, ditaruh di atas gerobak itu. Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi, mendorong gerobak sendiri, didampingi oleh Fatimah, kemudian menuju rumah orang fakir. Diambillah kurma dan gandum, menuju rumah orang anak yatim, kemudian dibagi-bagikanlah gandum dan kurma itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian habis, Ali bin Abi Thalib dengan istrinya Fatimah pulang. Selepas pulang, esok harinya Idul Fitri, Ali bin Abi Thalib beserta keluarganya sholat Id, lalu pulang ke rumah. Nah, pada saat pulang ke rumah, ada sahabatnya Ali, termasuk sahabatnya Nabi, namanya Ibnu Rafi'i dan Abul Aswad Ad-Du'ali, itu berkunjung ke rumah Ali, Pak. Alangkah kagetnya, pintu rumah dibuka. Di saat 2 sahabat itu masuk ke rumah Ali bin Abi Thalib, 2 sahabat itu mencium bau yang sangat tidak sedap. Bau yang tidak sedap itu ternyata roti olahan dari gandum yang sudah basi, kecut, tetapi digunakan untuk sarapan Ali dan keluarganya. Masya Allah. Gandum, kurma dibagikan, sementara beliau dengan keluarganya sarapan Idul Fitri dengan roti yang sudah lecit, begitulah. Ibnu Rafi'i dan Abul Aswad kaget, lalu pulang lapor kepada Nabi. Ya Rasulullah, ucap kedua sahabat itu, segera tengoklah Fatimah, tengoklah Hasan dan Husain cucumu, wahai Rasul. Saya khawatir pagi ini mereka sakit semua, gitu. Ibnu Rafi dan Abdul Aswad Ad-Du'ali itu gak menjelaskan apa-apa, cuma ngomong begitu. Selepas itu Nabi bergegas ke rumah Ali bin Abi Thalib, kemudian 2 sahabat mengikuti. Nabi memasuki rumah Ali itu tidak ketuk pintu, langsung dibuka pintunya, masuk. Kemudian Fatimah kaget, dan Fatimah pada saat itu sedang memegang roti basi yang baunya sudah sangat menyengat. Fatimah berkata, Abah, mengapa engkau datang ke rumah kami tidak mengirimkan kabar terlebih dahulu? Apa jawab Nabi? Nabi hanyalah menangis. Nabi hanyalah menatap Fatimah yang pada saat itu sarapannya dengan roti basi yang sudah kecut alias lecit tadi. Kemudian Nabi menyampaikan, Allahumma ishhad, Allahumma ishhad. Ya Allah, saksikanlah, wahai Fatimah, engkaulah penduduk surga. Wahai Ali, surga berada di tanganmu. Ya begitu. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini pelajaran zuhud Ali bin Abi Thalib di akhir Ramadan, Pak. Keluarganya Fatimah dan Ali bin Abi Thalib menggunakan momen spesial di akhir Ramadan ini. Pertama, Bapak Ibu, ada
pelajaran pertama. Buah puasa menurut Ali bin Abi Thalib itu merasakan lapar bagi kaum miskin dan fakir. Sehingga Ali bin Abi Thalib dan keluarganya rela makan roti basi demi mencukupi perut laparnya orang lain yang kekurangan. Yang kedua, Bapak Ibu, Fatimah itu ternyata istri yang sholihah, ikhlas, tegas, dan yang penting ini dari Fatimah ini siap dimiskinkan oleh suaminya hanya untuk memenuhi kebutuhan perut orang miskin. Coba kalau istri kita, Pak, ada sayur sebaskom yang setengah diantar ke tetangga, monyong seminggu. Sudah monyong sumune metu mandi. Ya Allah, ini kebetulan tetangga yang dikasih randa maning. Wah, rebuk tuan. Ini. Masya Allah. Fatimah itu bukan tipikal istri-istri seperti istri zaman sekarang. Tapi Fatimah adalah karakternya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, bagi Ali dan Fatimah, roti basi, roti kecut, roti yang sudah bau bancin mungkin, itu sudah cukup untuk menegakkan tubuh keluarganya agar bisa beribadah, agar bisa kokoh berdiri. Tidak harus makan makanan yang mewah-mewah. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Nabi itu memberikan pelajaran yang sangat ekstrim untuk kita, yaitu pelajaran zuhud sekaligus qanaah tadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya doakan mudah-mudahan jenengan punya istri kayak Fatimah. Kalau saya pernah praktek kok nggak bisa ya. Tapi wong wadon nang diora pada. Jadi istri jenengan kayaknya ya nggak bisa enggak ya. Itu kok kayaknya pada. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu zuhud. Kemudian ketiga, puasa yang kembali kepada Allah adalah puasanya yang mampu menerapkan akhlaknya Allah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh Pak, Allah itu memiliki sifat as-sabur. Allah memiliki sifat as-sabur, sabar. Karena Allah itu sama sekali tidak terpengaruh dengan ulah dan tingkah laku hambanya. Allah itu sabarnya luar biasa, sehingga punya sifat as-sabur. Artinya apa Bapak Ibu? Manusia bikin ulah, manusia maksiat, manusia taat, tidak ngefek bagi Allah. Nah ini, nggak masalah, silahkan saja. Sehingga puasa itu dikatakan mabrur, puasa kita dikatakan mabrur. Itu puasa kita jika bisa naik jenjang dari tingkatan sobir menuju masobir. Sobir itu orang yang kesabarannya tidak tetap. Jadi kadang-kadang sabar, kadang-kadang orang, itu sobir. Nah, orang yang tidak tetap sabarnya itu bisa naik jenjang menjadi masobir. Masobir itu sabarnya lebih permanen tanpa batas. Nah ini, Masya Allah ini. Jadi kalau kita bisa sabar setiap saat, tidak saat itu tok, ini berarti ada peningkatan bahwa puasa kita ini excellent. Dan puasa kita itu mabrur di situ. Karena memiliki sikap sabar secara permanen tidak berubah. Bahkan permanennya itu tanpa batas, tanpa waktu, ini tidak gampang. Ini tidak gampang. Kita bisa lihat Nabi Ayub. Nabi Ayub diuji dengan ujian yang sangat dahsyat. Beliau tidak hanya sabar, tetapi masobir. Sabarnya luar biasa. Dimanapun ia berada, dalam kondisi diuji apapun tetap sabar dan tetap berkualitas kesabarannya. Itu begitu Bapak Ibu. Nah ini Asmaul Husna ini atau sifat-sifatnya Allah, nama-namanya Allah, ini sebenarnya bisa kita ejawantahkan, bisa kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rahman, Rahim, maknanya apa? Penyayang, pengasih. Penyayang, pengasih itu
permanen. Tidak hanya kepada satu orang, dua orang, satu waktu, dua waktu, tetapi permanen. Ini namanya meniru akhlaknya Allah. Bapak Ibu yang terakhir, puasa yang excellent, yang kemabrurannya itu perlu kita jaga, adalah puasa yang melahirkan sikap ridho. Ridho itu maknanya dua, Pak. Menerima semua keputusan Allah. Setelah menerima keputusan dan pemberian Allah, orang yang ridho itu selalu berprasangka baik kepada Allah atas pemberiannya itu. Jadi kalau kita punya nasib seperti ini, itu Allah memutuskan seperti itu. Nah, kalau sudah kita ridho, kita itu punya prasangka baik. Oh, saya punya profesi kerjaan seperti ini. Allah memberikan yang terbaik terhadap profesi seperti ini. Begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang yang ridho berarti tidak menuntut Allah, tidak menuntut manusia. Orang yang ridho itu ikhlas, diberi dengan pemberian Allah, apapun pemberian itu, ini kalau ridho itu diterima. Dan orang yang ridho itu berarti Allah juga ridho kepadanya. Dan ini pelajaran ini gak gampang. Kita ridho terhadap perintah Allah, kita ridho terhadap larangan-larangan Allah untuk kita tinggal, dan kita ridho untuk tidak menduakan Allah. Ini adalah langkah-langkah agar kita bisa ridho kepada pemberian Allah, terhadap ketetapan dan keputusan Allah, sehingga Allah pun ridho kepada kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah sudah jam 6, sudah sampai titik finish. Oleh karena itu, mari bareng-bareng, tidak hanya di Ramadan, bisa dilanjutkan di bulan-bulan yang lain atau di waktu yang lain, bahwa puasa itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, shaumul am, puasa yang umum. Yang kedua, puasa yang khusus, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seks, dan semua anggota badan kita puasa. Tetapi ada tingkatan yang paling excellent, paling unggul, paling top, paling jos, yaitu puasa yang khawasul khawas. Anggota badan kita puasa, diri kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seks, dan hati kita itu juga puasa dengan tidak melayani, mengumbar nafsu duniawi yang ada dalam diri kita. Nafsu duniawi ditundukkan, kemudian kita konekkan, kita hubungkan nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita itu untuk tunduk patuh dan connect dengan Allah melalui kalimat-kalimat zikir dan kalimat-kalimat yang lain. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.